Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi dari saudara kita yang kemarin sudah saya takwilkan mimpi sebelumnya bahwa beliau itu pernah bermimpi diajari berwudu oleh gurunya. Dan setelah mendapatkan penjelasan takwil mimpi dari video yang saya buat kemarin, beliau kemudian menceritakan mimpi yang lain. Beliau bermimpi gurunya yang sudah wafat, yaitu seorang habib, itu memakai baju biasa warnanya putih dan memegang tali yang mana tali itu menghubungkan sapi. Sapinya warnanya putih. Habib tersebut terlihat sedih di dalam mimpi itu. Kemudian saudara kita yang bermimpi tersebut mendatangi, ingin menawarkan bantuan kepada gurunya yang sudah meninggal itu. Kemudian Habib, yaitu gurunya saudara kita yang sudah meninggal itu, menerima baik atas niatan baik dari saudara kita yang bermimpi itu. Kemudian setelah itu saudara kita bangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan. Mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda, bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau searching di Google. Perihal mimpi yang juga diatur adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami takwil mimpi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Allah berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diajari sebagian takwil mimpi terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Yang mana di dalam penjelasan 3 ayat dalam satu surat tersebut, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa ilmu takwil mimpi tidak bisa didapat dari membaca buku, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang dimaksud mimpi bagian kenabian adalah salah satu fasilitas para nabi mendapatkan petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar di dalam tidurnya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari tentang Nabi Muhammad SAW yang bermimpi ketika awal permulaan mendapatkan wahyu.
Untuk mengetahui dalil yang lain perihal mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Dan mengenai mimpi yang tadi saya ceritakan itu adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil, karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika ada visual sapi putih dan ada seorang Habib itu sedih ketika melihat sapi tersebut. Itu memiliki makna tersirat bahwa Habib yang sudah meninggal itu sedih dengan keadaan keluarganya yang sudah beliau tinggalkan. Simbol sapi itu pernah dialami Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bermimpi ketika perang Uhud belum terjadi. Beliau dimimpikan, diberi petunjuk oleh Allah, visualnya adalah sapi yang disembelih. Itu mengenai orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sapi putih yang ada di dalam mimpi yang dialami saudara kita itu tentang keluarga Habib, orang terdekat dari Habib yang sudah meninggal tersebut. Nah, ketika visual mimpi itu saudara kita juga ada di dalam mimpi itu menawarkan bantuan, kemudian Habib itu senang dengan inisiatif dari saudara kita itu yang menawarkan bantuan kepada beliau, itu memiliki makna tersirat bahwa Allah memberi petunjuk kepada saudara kita itu agar membantu Habib yang sudah meninggal itu dengan menjaga anggota keluarganya yang beliau tinggalkan. Makanya di dalam mimpi itu Habib itu senang, yang itu menandakan bahwa Allah ridho dan senang. Karena Habib itu keluarga Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang beriman yang mendulukan kecintaannya kepada Nabi, keluarga Nabi, itu lebih utama daripada mencintai kedua orang tuanya. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi orang itu belum bisa dikatakan memiliki keimanan jika orang yang beriman kecintaannya melebihi Allah dan Rasulnya. Begitu juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai Nabi, keluarga Nabi itu lebih utama. Sedangkan kita kalau misalkan bisa melakukan itu, maka Allah akan merahmati kita dan keluarga kita. Begitu juga saudara kita jika mampu melakukan itu. Nah, ketika sudah saya takwilkan mimpi tersebut, ternyata di dalam kehidupan nyata, saudara kita itu menceritakan kepada saya bahwa dirinya itu memang lagi berada di dalam kecamuk pada lingkaran keluarga si Habib tersebut. Saudara kita itu membantu anak-anaknya Habib yang sudah meninggal itu dari rongrongan keluarganya juga yang ingin menguasai majelis taklim atau sesuatu yang sudah diwakafkan oleh Habib yang sudah meninggal itu. Saudara kita itu menjadi orang yang paling vokal melindungi anak-anak si Habib itu, dan anak-anak si Habib itu memang menginginkan agar saudara kita itu tetap bersama mereka, agar tetap bersama mereka, tidak boleh meninggalkan mereka semua. Nah, itulah korelasi antara mimpi yang saya takwilkan itu sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Dengan kisah ini kita bisa mengambil pelajaran supaya apa? Tidak meremehkan mimpi, karena mimpi itu ada yang datang dari Allah, petunjuk yang memiliki isyarat, memiliki pesan tertentu yang kalau misalkan takwilannya benar, kita akhirnya bisa menjalani takdir yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga perbuatan kita tidak melenceng atas anjuran dari Allah di dalam mimpi tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.